Kasus ini menceritakan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun anak di bawah umurnya adalah penyandang disabilitas. Annyeonghaseyo Cinggu, selamat datang di Nur Hai Channel. Terima kasih untuk Cinggu yang telah mengklik video ini. Jadi pada video kali ini Nur akan kembali menceritakan mengenai kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan lagi. Jadi memang pada video sebelumnya Nur telah menceritakan mengenai kasus pemberantaian yang terjadi di Korea Selatan. Nah, kasus ini dijadikan film. Nah, pada video kali ini Nur akan menceritakan mengenai pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini juga dijadikan film oleh sutradara Korea Selatan. Nah, kasus tersebut mengapa dijadikan film? Karena titik poinnya adalah ketidakadilan. Jadi pada kasus ini terjadi ketidakadilan. Kasus ini menceritakan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun anak di bawah umurnya adalah penyandang disabilitas. Menyebalkan banget memang, dan pelakunya adalah sakit jiwa banget. Dia melakukan hal tersebut kepada anak penyandang disabilitas dan melakukan kekerasan kepada anak tersebut di sekolahannya atau tempatnya di sekolahan. Jadi ya gitu, memang stres deh tuh orang. Sekolahan yang dimaksud adalah bernama Gwangju Inhwa School. Mungkin kalian sudah tahu sebelumnya mengenai kasus ini. Nur akan menceritakan lebih dalam lagi. Jadi, Gwangju Inhwa School ini merupakan sekolah yang didirikan untuk anak-anak disabilitas, terutama gangguan pada pendengarannya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1961 yang berlokasi di Provinsi Gwangju, Korea Selatan. Pada saat itu, sekolah ini tuh benar-benar sangat amat dibanggakan karena memang terkhusus untuk anak disabilitas, terutama gangguan pendengaran. Jadi memang sangat dibanggakan, dan juga tidak hanya dia gangguan pendengaran aja, namun juga anak yang kurang mampu tapi juga penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam sekolah ini. Jadi masyarakat banyak yang suka dengan sekolah ini gitu. Namun sekolah ini ditimpa oleh kasus yang tidak mengenakan, yaitu kasus pelecehan seksual. Jadi kasus ini merupakan salah satu kasus pelecehan seksual di Korea Selatan yang terjadi di dalam sekolahan atau di lingkungan sekolah. Dan yang mencengangkan adalah kasus pelecehan tersebut atau kasus kekerasan terhadap anak-anak disabilitas tersebut dilakukan oleh 6 orang guru, termasuk kepala sekolah, termasuk pengawas sekolah, termasuk guru kesiswaan. Itu sangat amat bikin kita berpikir, itu kenapa ya? Dan kasus ini baru ketahuan atau baru diungkit kembali pada tahun 2005. Nah, ini merupakan maksudnya jadi titik poin ketidakadilan terhadap kasus tersebut. Kenapa sih kasus ini baru terkenal di sekitaran tahun 2005-an? Karena kasus ini ditutupi oleh pihak kepala sekolah yang merupakan salah satu pelaku, karena pihak kepala sekolahnya ini memiliki reputasi yang bagus pada saat itu. Kepala sekolah Gwangju Inhwa School ini dikenal baik oleh masyarakat karena memang ia seringkali menyumbangkan harta kekayaannya untuk mensejahterakan gereja. Nah, oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap kepala sekolah ini sangat tinggi. Jadi memang masyarakat percaya kalau misalkan dia adalah orang baik, namun ternyata tidak. Karena reputasi yang terkenal baik itu, dia itu dipercaya oleh para masyarakat dan banyak yang mendukung dia untuk bebas dari pengadilan tersebut. Malah masyarakat mengira bahwa kepala sekolahnya tersebut itu mendapatkan pemfitnahan atau pencemaran nama baik oleh si pelapor. Namun nyatanya memang dianya lah yang stres. Jadi pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dia lakukan terhadap anak muridnya itu ditutupi dengan sangat rapi oleh reputasinya yang katanya baik tersebut. Jadi kenapa kasus ini tuh sempat ketahuan dan sempat dibawa ke pengadilan? Karena ada murid yang berani untuk mengungkapkannya. Namun sisanya itu dilakukan ancaman. Namun ada sekitar 9 murid yang berani untuk berbicara di pengadilan. Namun tetap saja di dalam pengadilan si kepala sekolahnya ini menang karena memang tidak banyak bukti yang didapatkan oleh si jaksa penuntut. Dikarenakan kasus ini tidak memiliki titik terang dan juga masih ganjal dikarenakan ketidakadilan, maka sutradara Korea Selatan yang bernama Hwang Dong-hyuk ia membuat film yang berjudul The Silent pada tahun 2011. Jadi film ini diadaptasi oleh novel bestseller karya Gong Jae-yong yang berjudul Togani.
Jadi sebelum dibuatnya film, jadi kasus ini tersebut ditulis di dalam sebuah novel. Nah, novelnya itu bestseller dan akhirnya dibuat film oleh si Hwang Dong-hyuknya ini. The Silent diperankan oleh Ajusi Tampan. Ya, pasti kalian tahu, para pencinta drama Korea pasti kalian tahu pemain Goblin ini, si Mai Ajusi ini. Dia menjadi peran utama dalam film ini. Jadi, dalam film ini Ajusi memerankan menjadi seorang guru seni dan dia itu guru pindahan, jadi dia dari Seoul ke Gwangju. Hanya selang beberapa hari saja dia sudah merasa aneh terhadap sekolah tersebut karena banyak siswa-siswanya yang terasa lebih aneh dilihatnya karena banyak yang lebam mukanya, terus juga banyak yang lebih pendiam. Dia akhirnya mencari tahu kenapa sih anak-anak tersebut ini tuh diam gitu. Nah, di sini Nur ada cuplikan video yang dimana adalah salah satu kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak tersebut. Nih, kalian harus lihat ya. Ini salah satu cuplikan videonya ya, tapi mungkin memang seperti ini gitu. Bentar ya. Jadi dia itu adalah guru kesiswaan mungkin. Nah, dia tuh emang suka sama si siswa tersebut. Jadi ia melakukan pelecehan seksual terhadap siswa tersebut. Jadi Nur punya satu video lagi yang menggambarkan kekerasan di Gwangju Inhwa School ini. Tapi videonya itu dari film ya. Nah, di sini itu benar-benar paling mencengkangkan sih, mencengkangkan. Maksudnya, kok bisa sih orang ngelakuin hal terkeji terhadap anak disabilitas kayak gini, lihat ya. Jadi si Gong Yoo itu kayak mendengar suara aneh dan dia tuh langsung pergi ke tempat itu. Nah, ini adalah ibunya itu merupakan salah satu pengawas sekolah tersebut. Padahal dia pengawas. Apa yang kau lakukan katanya? 아이를 교육하고 있는 중입니다. 아줌마가 누군데 교육을 이런 식으로 해? 기숙사 Aku pengawas 생활지도교사 asrama. 윤자이라고 합니다. Tapi dia melakukan hal 방과후 seperti itu. 교육은 제 Coba 소관이에요. bayangin kalian kalau misalkan ada di posisi si Ajusi, mikir gak sih kalau dia itu adalah sakit jiwa, ya kan? Karena kejadian itu Gong Yoo berusaha untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak pengadilan. Nah, dia itu bersama teman ceweknya, dia berusaha untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan agar ditindaklanjuti dengan hukum gitu. Nah, jadi si ceweknya ini adalah dia itu berperan sebagai siapa gitu namanya lupa. Jadi dia itu merupakan perempuan yang dimana membantu Gong Yoo dalam film ini karena dia kerja sebagai orang yang menangani masalah-masalah kekerasan gitu. Sekuat tenaga mereka berjuang untuk anak-anak ini. Namun gara-gara uang dan gara-gara jabatan serta reputasi palsu tersebut, maka hasilnya itu adalah sia-sia. Karena dalam film ini digambarkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku hanya sekitar 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan. Dan karena hal tersebut, salah satu siswa yang berani untuk speak up di pengadilan ia melakukan bunuh diri karena saking kesalnya dengan si guru tersebut, akhirnya dia mencoba untuk membawa guru tersebut ke dalam jurang kematian. Maksudnya dia bunuh diri bareng-bareng. Silent tidak hanya mendapatkan rekor saja dalam perfilman di Korea Selatan, namun karena film tersebut, ia membuka kembali kasus tersebut ke hadapan publik, yang dimana sempat tertutup beberapa tahun kelam. Karena hal tersebut, gejolak suara publik pun dilontarkan untuk menuntut investigasi ulang terhadap kasus tersebut. Dan juga jutaan orang di Korea Selatan membuka petisi di internet untuk menuntut ulang kasus tersebut dan memaksa kepolisian untuk membentuk investigasi khusus terhadap kasus tersebut. Dan juga karena ditayangkannya film tersebut membuat pemerintah Korea Selatan berhasil memberikan kesadaran kepada publik bahwa hukum Korea Selatan pada saat itu tidak memperhatikan kesetaraan. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya pemerintah Korea Selatan berhasil merevisi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual. Jadi pada foto ini menunjukkan para komite khusus kekerasan seksual Gwangju Inhwa School mengadakan konferensi pers yang dimana didatangi juga oleh para penyandang disabilitas terkhususnya gangguan pendengaran dan juga dihadiri oleh para warga sekitar yang sebanyak 300 orangan. Nah, konferensi pers ini diadakan di balai kota Gwangju. Komite ini menuntut untuk pemerintah merevisi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan yayasan sekolah Inhwa School ini diminta untuk meminta maaf secara resmi kepada para penyandang disabilitas dan juga para korban.
Akhirnya Gwangju Inhwa School ini ditutup resmi oleh pemerintah Korea Selatan dan juga para gurunya itu lisensi mengajarnya dicabut, terutama untuk guru-guru yang terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan dari kasus dan film ini, memang pelakunya itu benar-benar sakit jiwa, yang artinya dia tuh benar-benar gak punya rasa kemanusiaan gitu. Dia memang sudah tidak pantas menjadi manusia lagi karena sudah tidak punya otak. Jadi pesan moral yang bisa kita tarik dalam film ini atau dalam kasus ini adalah kita sebagai masyarakat harus peka terhadap isu-isu terkini dan juga harus peka terhadap lingkungan sosial kita. Nah, kita juga harus peka terhadap ketidakadilan yang terjadi. Jadi ya walaupun kita itu hanya masyarakat biasa atau penyandang disabilitas, kita harus memiliki keadilan yang tinggi gitu. Kita harus menuntut keadilan walaupun itu adalah hal yang sepele. Tapi ini adalah hal yang sungguh amat harus dituntut karena ini adalah kasus besar gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Nur ini. Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa nonton film The Silent ya. Karena filmnya memang bagus, durasinya 2 jam, hampir sekitar 2 jam. Dan kalian harus tonton karena memang bagus. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nuhun. Nuhun. Kamsahamnida. Ita bayo. Bye-bye. Fresh.